لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن خلقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه. نويت علمنا وأسلافنا الصالح نويت على ما أحاط الله به تعالى من صالح النية. أما بعد فقال الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد في كتابه النصائح الدينية والوصايا الإيمانية إلى أن قال: واعلم رحمك الله يقينا أنه كلما كان الإيمان أقوى والعمل الأصلح كان الخوف أكثر، وكلما كان الإيمان أضعف والعمل أسوأ كان الخوف أقل، والأمن والاغترار أغلب، فاعتبر ذلك في نفسك وفي غيرك تجده بينا. Berkata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih, dalam kitab beliau Nasaih Diniyah wal Wasayil Imaniyah, beliau mengatakan wa'lam rahimakallah, ketahuilah bagi kalian yang semoga Allah merahmati kalian, yakinan secara yakin, annahu bahwasanya kullama kana al-imanu aqwa, setiap kali keimanan bertambah kuat, wal amalu aslah, dan perbuatan kita bertambah baik, kanal khaufu aktsar, maka rasa takut kita kepada Allah Ta'ala akan lebih banyak. Wa kullama kana al-imanu ad'af wal amalu aswa, dan setiap kali keimanan seseorang melemah, wal amalu aswa, dan perbuatan memburuk, kanal khaufu aqal, maka rasa takutnya kepada Allah akan lebih sedikit. Wal amnu wal igtirar aglab, dan juga merasa aman, wal igtirar, dan tertipu, aglab, ada pada umumnya keadaan dirinya. Fa'tabir dzalika fi nafsika, maka perhatikanlah hal tersebut di dalam dirimu, wa fi ghairika, dan lihatlah bagaimana dengan orang lain selain dirimu, tajiduhu bayinan, maka niscaya engkau akan mendapati hal itu sudah jelas pasti. Di sini Al-Imam Al-Haddad mewanti-wanti kepada kita dan juga memberikan satu batasan yang biasanya umum ada pada seseorang ketika dia mempunyai keimanan yang kuat kepada Allah dan amal yang baik. Sering kita dapati bahwasanya makna daripada takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Memang hal itu betul adanya, akan tetapi perlu satu tambahan yang sebagaimana juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad, yaitu dengan menambahkan rasa khauf, menambahkan rasa takut. Karena seseorang menjalankan perintah Allah tanpa ada rasa takut, atau menjauhi daripada segala larangan Allah tanpa rasa takut, nilainya seakan-akan dikatakan, kalau bahasa saya dibilangnya anta, agak ada rasa, tidak ada rasa. Kenapa? Karena menjalankan segala perintah, perintahnya siapa? Perintahnya Allah. Menjauhi segala larangan, larangannya siapa? Larangannya Allah. Karena sebab haibahnya Allah, karena sebab dengan jalalnya Allah, keagungannya Allah, seseorang itu akan merasakan takut. Jadi selain dia menjalankan perintah, tapi dia juga merasakan keagungannya Allah, maka perintah yang dilakukan dan yang diperintahkan tersebut ketika dilakukannya dengan rasa takut. Maksudnya apa?
kalau ada perintah dilakukan dengan rasa takut, maka akan lebih baik. Ketika larangan dijauhi karena sebab rasa takut, maka akan lebih baik. Kenapa? Karena jalal, keagungan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kata Imam Al-Haddad, itu dasarnya semuanya dari mana? Yang pertama yaitu adalah keimanannya dia. Yang kedua yaitu adalah amalnya dia. Semakin keimanan itu bertambah, maka semakin juga besar kemungkinan amalnya juga akan jadi lebih baik. Kalau imannya makin banyak, kalau imannya makin kuat, maka amalnya juga pasti akan lebih baik. Dalam artian apa? Dalam artian begini, ada orang yang dikatakan bertambah iman tapi amalnya biasa aja, stuck. Itu perkara yang tidak mungkin terjadi. Kalau ada orang yang bertambah keyakinan, maka pasti juga amalnya pasti bertambah. Sebaliknya, kalau orang yang imannya berkurang, mesti yang namanya amal juga pasti bakalan berkurang. Bakalan jadi lebih buruk. Kalau kita beda. Kalau ada maunya, amalnya naik. Kalau nggak ada maunya, ya di situ-situ aja. Kenapa? Karena sababul kasal. Kalau kebanyakan kita memang sebabnya kasar. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita perlu yang namanya itu berdoa, berlindung daripada yang namanya kasal. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Rasa ajiz sama rasa kasal. Kalau ajiz itu lebih parah sebenarnya dibandingin dengan kasal. Kalau ajiz itu lemah. Kita tahu ini bagus tapi kita nggak mau ngamalin. Bukannya malas ya, karena nggak mau ngamalinnya aja. Kalau ada orang malas, beda lagi. Kalau malas itu, kalau boleh jadi orang tersebut memang tidak mengetahui fadilahnya. Dia nggak tahu fadilahnya baca wirid, dia nggak tahu fadilahnya baca salat, ya jadi malas. Tapi kalau dia tahu fadilahnya, oh dia mau. Tapi kalau ajiz ini lebih parah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajarkan kepada kita untuk berlindung. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Karena sebab daripada ajiz dan karena sebab daripada kasal, keimanan dan amal seseorang itu nggak bakalan bertambah. Keimanan bertambah dengan bertambahnya pengertian dia tentang syariat, dan orang tambah beramal ketika dia betul-betul menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amnu wal iqtiraru aglab. Bahkan disebutkan oleh Al-Imamul Haddad, bukan hanya seseorang yang ketika imannya melemah dan amalnya itu diperburuk, bukan hanya rasa takutnya yang akan tambah sedikit, tapi dia merasa aman dan tertipu. Banyak kan kalau kita nggak apa-apa dosa sedikit doang. Allah kan maha pengampun. Allah kan maha, dosa begini tinggal istighfar. Nah itu yang model yang kayak gitu tuh, yang dibilang wal amnu wal iqtiraru aglab. Kita ngerasa aman dengan dosa yang kita lakuin karena kita cuma naruh harapan. Kagak ada rasa takut. Makanya harus seimbang. Memang ada sebagian ulama yang murajjah, artinya yang mengunggulkan antara khauf dan roja. Rasa takut dan dengan harapan. Tapi kebanyakan dari kalangan Sadah Al-Ba'alawi itu lebih mengunggulkan rasa takut. Lebih mengunggulkan rasa takut. Jadi dalam hal ini ada 3 mazhab. Ada yang mengunggulkan antara rasa khauf dibandingkan dengan roja, berharap. Rasa takut dengan rasa berharap. Lebih diunggulkan rasa takutnya. Kemudian ada sebagian ulama juga yang mengunggulkan antara khauf dan roja, yaitu rojanya. Lebih banyak berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan rasa takutnya. Kemudian ada lagi yang yasluh bainahuma, seimbang antara khauf dan roja. Antara harapan kita kepada Allah, harapan mendapatkan rahmah, tapi juga ada rasa takut kita terhadap azab yang Allah berikan. Karena kalau yang namanya azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya'um. As-salih wa talih kena. Yang saleh kena, yang talih kena. Makanya lebih diunggulkan dalam Sadah Al-Ba'alawi dalam keyakinan mereka bahwasanya itu rasa takut.
selalu diikuti dengan rasa takut. Dan itu lebih utama, dalam artian lebih utama, lebih layak buat seorang hamba terhadap pemiliknya, terhadap tuannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal jumlah fa innal mu'mina shadiqa huwal ladzi ya'malu bis salihat. Maka pada seluruhnya, pada umumnya seorang mukmin yang betul-betul huwal ladzi ya'malu bis salihat adalah mereka yang senantiasa mengamalkan amal-amalan saleh. Wa yakhlusu fiha, dan menjalankannya dengan rasa ikhlas. Wa yarjul qabula was thawaba 'alaiha min fadlillah, dan berharap diterimanya itu semua serta pahala yang akan didapati atas amalan-amalan soleh tersebut karena sebab karunia Allah. Jadi orang ngamali dulu baru ngarepin pahala, ngarepin fadilahnya. Bukan kita ngarepin fadilahnya dulu baru ngamalin. Memang kalau dalam perihal masalah amal soleh, kalau kita bedakan ma bainal fi'il wal qalb, antara ucapan sama perbuatan itu memang berbeda. Contoh, matalan kalau kita bilang amalus salihah itu dengan al-adhkar, dengan zikir-zikir yang kita baca. Kalau zikir yang kita baca baik itu dengan lisan, dalam artian baik itu dengan Al-Qur'an wa ghairul Qur'an, dengan Al-Qur'an dan yang selain Al-Qur'an. Kalau para ulama mengatakan az-zikru bil lisan mempunyai syarat. Ini kalau kita telisik lebih dalamnya lagi, bahwa zikir dengan lisan itu harus ada syaratnya. Di antaranya kata Imam Nawawi bihaitsu yasma'u bihi nafsu. Yang namanya zikir itu yusab, diberikan pahala dan dia mendapatkan fadilah keutamaan daripada zikir tersebut kalau ketika dia baca, dia dengar. Makanya zikir bil lisan dulu, belum zikir dengan hati. Zikirnya lisan dulu, jangan zikir dengan hati. Mau itu di dalam sholat ataupun di luar sholat. Maka zikir itu yusab dan dapat pahalanya, dapat fadilahnya kalau ketika kita zikir sambil ngucap, sambil kedengeran sama kita. Bukan yang dalam hati. Diam aja, enggak, saya mau zikir dalam hati. Kagak bisa begitu. Kalau zikir kudu terdengar, bihaitsu yasma' nafsu. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam. Kenapa? Supaya kita tidak mengharamkan pendengaran kita terhadap zikir. Karena kalau kita berzikir cuman dalam hati, memang sih kayaknya kedengaran. Kan hati kita memang kayaknya kedengaran. Akan tetapi yang kuping kita ini sebagai pendengaran secara zahirnya itu tidak mendengar. Seakan-akan mengharamkan pendengaran kita terhadap zikir. Makanya harus zikir itu bilisan bihaitsu yasma'u bihi nafsu, yang sekiranya orang tersebut mendengar. Kemudian kalau seandainya itu berkaitan dengan ayat Al-Qur'an. Kalau berkaitan dengan ayat Al-Qur'an, maka tidak disyaratkan bagi kita untuk memahaminya. Tidak disyaratkan bagi kita untuk memahami maknanya, memahami artinya. Tetapi kalau selain daripada Al-Qur'an, maka ketika kita mengucapkannya, membacanya, disyaratkan kita untuk memahaminya. Disyaratkan bagi kita untuk minimal secara jumlah. Artinya secara umumnya ini kalimat buat apa, artinya apa. Makanya penting buat kita nih, sebagai thalabul ilm yang bahasanya pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau pas giliran kita baca apapun, kita kudu tahu tuh terjemahannya gimana. Karena di situ ada fadilah, ada faedah. Kalau kita cuma sekedar kita baca doang, saya mau lancar bacanya nih. Saya baca wirdul latif lancar, saya baca wirdul sakran lancar. Tapi artinya kagak ngerti. Minimal terjemahannya dia nggak ngerti. Yang nggak heran, begitu-gitu aja. Tapi kalau dia ngerti artinya dan dia ngerti daripada maknanya, maka inilah yang dikatakan kalau dalam bahasa kita kualitas wiridnya itu bagus. Kalau Al-Quran mah nggak perlu. Kenapa? Karena Al-Quran dikatakan ta'abbada bi qiraatih, dinilai ibadah cukup dengan membaca. Mau paham, mau kagak paham, mau lancar, kagak lancar, yang penting jangan salah. Yang dibaca fathah, ya kasih fathah. Jangan dibacanya i, jadinya dikasih kasrah.
Tapi kalau seandainya zikir selain itu, maka harus kita pahami. Ya. Sama kayak kita kalau ini maaf kalau kita menghadiri Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kan kita tahu tuh bacaannya Maulid Diba, Maulid Habsyi, Maulid Barzanji dan lain sebagainya daripada maulid-maulid yang dibaca. Minimal kita tahu artinya. Karena yang dibaca itu disusun oleh orang-orang yang sangat berilmu dan orang-orang soleh, dan tentunya orang-orang yang dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya betul-betul kita pahami, lakafa'anin nasihat. Cukup kita daripada nasihat. Udah baca maulid aja, cukup itu sebagai nasihat untuk kita. Bagaimana kita mengenal Rasulullah, ada semuanya di situ disebutin. Tapi kenapa kita kebanyakan ba'da qiraatul maulid baca ada nasihat? Kenapa? Karena kita nggak memahami apa yang dituangkan di dalam susunan maulid tersebut. Maka ketika kita membaca azkar, hendaknya bagi kita untuk mentelaah minimal artinya saja deh. Kalau maknanya butuh kepada pengertian yang disebutkan oleh para ulama. Nah, kemudian kalau seandainya hal itu berkaitan dengan al-arkan, amalus saleh yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan. Syaratnya cuma satu. Tidak melanggar syariat. Karena al-asul jawaz. Dalam mazhab kita Syafi'i, segala sesuatu asalnya itu boleh. Lalu sebagian ulama mengatakan al-asal itu adamul jawaz. Yang penting selama di situ ada rule-nya. Fa'ala kulal ikhtilaf bainal ulama. Ikhtilaful zahir kata Imam Sya'rani, ikhtilaful batin asyad min ikhtilafil zahir. Kalau ada orang perbedaan yang secara zahir tidak lebih berpengaruh dibandingkan perbedaan yang ada di dalam hatinya. Makanya kalau seandainya kalau di dalam perihal masalah taswiyatus sufuf, kalau kita lihat taswiyatus sufuf ketika orang di dalam salat, itu sampai dimakruhkan kalau kita salat di samping orang yang kita benci atau tuh orang benci sama kita. Kita lagi sholat, kiri kanan kita atau salah satunya orang yang kita benci, lebih baik pindah. Supaya apa? Supaya di dalam satu safnya tersebut zahir dan batinnya sama-sama rata, sama-sama sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, min ghairi syahna, min ghairi hikid, min ghairi hasad, min ghairi ghil. Kagak ada kebencian di dalam hati, di dalam satu shaf. Itu kan al-arkan, perbuatan kita. Makanya kalau di dalam mazhab Imam Malik, orang yang sholat zuhur di belakang sholat asar agak boleh, nggak sah. Tapi kalau di dalam mazhab kita Syafi'i itu hukumnya sah. Kalau orang sholat zuhur di belakang sholat asar, karena syaratnya kalau di dalam sholat kita jamaah itu apa? An yatawafaqan nazmu salatihima. Cukup nazam sholatnya itu sama. Sholat zuhur sama sholat asar, yang bedain cuma niat doang. Niat adanya digalep, urusan kita sama Allah. Yang penting sama, kecuali kita sholat zuhur di belakang sholat jenazah. Itu pun kata ulama, kalau di takbir yang terakhir pun masih diperbolehkan. Tapi kalau dari takbir yang pertama kagak boleh, nggak sah. Begitu juga sebaliknya, orang sholat jenazah di belakang sholat zuhur. Fa'ala kulli hal. Karena sebabnya ketika kita melakukan amal bil badan bil arkan, itu yang harus diperhatikan bagaimana syariat menuntunnya dan bagaimana kita untuk menapakinya. Penting makanya buat kita ketika kita yang beramal soleh itu, ini udah betul apa belum menurut syariat. Dan tentunya ini kembalinya lagi bagaimana kualitas kita, kuantitas kita dalam menghadiri majlisul ilmu. Amal kita nggak bakalan bisa dianggap betul atau tidak kecuali kita berdasarkan dengan ilmu. Kita ada orang rajin ibadah tapi ilmunya kagak ada, ya maka yang didapetin cuma ala gadril akalnya saja, kadar yang paling sedikitnya saja bahwa orang tersebut ya dia beribadah, tapi nilai daripada ibadahnya tersebut tidak membantunya apa-apa.
Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wa yujanibus sayyi'at, dan hendaknya orang tersebut menjauhi daripada perbuatan-perbuatan buruk. Wa yab'udu anhu, dan hendaknya dia menjauhi dan juga melarang dirinya. Ya, kalimat yujanib sayyi'at itu bisa diartikan dia menjauhi. Kalau yab'ud itu artinya dia melarang dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Takbir yang digunakan oleh para ulama dengan kalimat sayyi'at itu biasanya mempunyai makna bukan selain maksiat. Jadi kalimat sayyi'at ini sesuatu yang boleh jadi bukan maksiat. Ya, makanya ada takbirnya sayyi'ah, ada takbirnya para ulama itu maksiat. Kalau maksiat itu yang memang sudah dikatakan di dalam syariat akan ada dosa kalau kita yang lakuin. Makanya diungkapinya dengan maksiat. Kenapa kok sampai dibedakan antara sayyi'ah sama maksiat? Karena kita berharap, para ulama itu berharap kita itu hanya mengerjakan sayyi'ahnya saja, jangan sampai ditulisnya maksiat. Kita melakukan kesalahan. Kenapa? Karena kalau kesalahan itu akan gugur dengan istighfar, gampang. Tapi kalau sudah maksiat, nah ini harus ada taubat. Kalau sudah dikatakan maksiat, ini harus ada taubat. Berbeda dengan sayyi'ah. Nah, sayyi'ah itu kapan? Kalau kita berbuat salah, kemudian teringat oleh kita untuk istighfar, maka itu hukumnya menjadi sayyi'ah, bukan maksiat. Tapi ketika kita berbuat salah, tapi kita tidak ingat istighfar kepada Allah, itu kata para ulama dikatakan yang maksiat. Nah, kalau maksiat yang modelnya begitu, mau kecil, mau apalagi yang besar, wajib adanya taubat. Wajib adanya taubat. Entah itu maksiat yang kecil, entah itu maksiat yang besar. Dan yang lebih harus diperhatikan, maksiat yang istimror, maksiat yang terus menerus. Paling umumnya buat kita maksiat yang terus menerus, semuanya manbaknya asalnya dari lisan, dari lidah gitu. Paling banyaknya orang istimror yang namanya maksiat itu dari lisannya. Ya, mulai dari lisannya. Nganggap hal-hal yang kalimat kotor jadi biasa, itu udah termasuk istimror kok. Tadinya yang termasuk kesalahan jadi maksiat, yang tadinya kecil karena terus menerus akhirnya menjadi besar. Nah, oh nggak apa-apa, ini sih cuma ngomong begini doang. Nah ini nih, sejak saat dia berkeyakinan kayak begitu, maka ucapan-ucapan buruknya dia dengan keyakinan oh nggak ngapa-ngapa, itu bakal jadi dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun di dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang melakukan dosa besar la yakfur. Ya, tapi ada dalam mazhab yang lain, akidah yang lain, orang yang melakukan dosa besar hukumnya kafir. Tapi dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah al-Asy'ariyah ataupun al-Maturidiyah meyakini orang yang melakukan perbuatan dosa besar bukan termasuk orang kafir. Artinya dia keluar daripada agama. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Wa yakhafu an yubtala biha. Kalau sudah orang yang berbuat keburukan, berbuat maksiat, dan dia juga ditakutkan akan ditimpa dengannya. Artinya ditimpa dengannya, dikasih bala ya karena sebab dosa kita. Karena apa? Karena dasarnya Allah Ta'ala itu ya arhamar rahim. Dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah al-Asy'ariyah ataupun al-Maturidiyah disebutkan oleh Al-Imamul Baijuri bahwasanya tidak wajib bagi Allah untuk melakukan hal terbaik untuk hambanya. Dalam akidah Mu'tazilah, Allah Ta'ala wajib memberikan yang terbaik kepada hambanya. Tapi kalau dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah tidak wajib memberikan yang terbaik untuk kita. Kenapa? Udah dikasih penghalang. Itu apa? Udah dikasih penambah. Adanya namanya akal. Fungsiin akal. Kalau kita mau yang terbaik, fungsiin akal. Dalam artian bagaimana? Gampangnya, kalau ketika orang ditanya bagusan mana hadir majlis sama kagak hadir majlis,
akal langsung bisa mikir tuh. Ya bagusan hadir majlis. Mau sambil bagaimana kek, mau apa kek, nggak nulis kek, hadirnya aja udah bagus. Itu akalnya main. Ya berarti kan diberikan sesuatu yang terbaik untuk dirinya. Tapi kalau dalam akidah yang lain, dalam akidah Mu'tazilah, Allah harus memberikan yang terbaik kepada hambanya. Nah kalau kita dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, Allah tidak wajib memberikan yang terbaik. Artinya apa? Bolehkah Allah Ta'ala memberikan bala kepada orang saleh? Boleh. Bolehkah Allah Ta'ala memberikan bala seperti yang terjadi sekarang pada saudara-saudara kita di Palestina, anak-anak kecil yang sampai meninggal dalam hal peperangan tersebut. Harusnya kalau seandainya Allah memberikan yang terbaik, itu anak kecil dijaga. Tapi karena dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah tidak wajib memberikan yang terbaik. Kan kalau ditanya mana yang lebih baik buat anak kecil yang kagak ada dosa, hidup atau meninggal? Yang lebih baik buat anak kecil gimana? Hidup. Dan yang meninggal yang tua-tua aja nih bahasanya begitu. Kan kagak. Semuanya kena. Makanya dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah tidak wajib memberikan yang terbaik. Supaya apa? Supaya kita merasa takut dengan perbuatan jelek kita, Allah bakal nimpain bala. Buat diri kita, bukan yang buat orang lah. Karena yang namanya bala itu kalau datang sifatnya keseluruhannya kena. Bukan berarti boleh jadi kalau gitu orang-orang yang kena bala terus itu orang-orang pada maksiat semua. Enggak juga. Enggak bisa kita timpa begitu aja. Dalam artian bagaimana? Karena memang kehendaknya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'alul lima yurid. Terserah Allah. Siapa kita? Siapa kita yang mau menghukumi Allah? Allah harus begini, Allah harus begitu, enggak bisa. Mau kita doa nangis darah, kalau kata Allah enggak terima, ya enggak diterima. Kenapa? Ya mungkin karena kurang syaratnya. Makanya kata Imam Al-Haddad di sini, wa yakhafu an yubtala biha. Orang kalau ngelakuin kesalahan, ingat kesalahan kita kembalinya akan kepada diri kita. Yang dikhawatirkan ketika kesalahan yang kita lakukan kita anggap remeh, tapi giliran sama Allah dikasih balasan atas kesalahan kita nggak terima. Kita tidak terima. Kalau kita nggak terima, nanti bakalan bertambah daripada dosa demi dosa. Na'udzubillah min dzalik. Maka harus sadar diri. Inilah pentingnya ilmu tasawuf. Pentingnya ilmu tasawuf, supaya orang nggak hanya mempelajari yang namanya ilmu zahir, fikihnya saja. Kan saya udah sholat terus, tapi kok saya masih miskin aja. Padahal saya sholat duhanya 12 rakaat. Ini sholat duha 12 rakaat ngarepinnya cuma duit aja. Sholat duha mah sunnahnya Nabi, dilakuin sama Rasulullah SAW. Sisanya terserah apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita istirak di situ, ini sunnah Nabi, supaya Allah kasih berkah sama kita punya rezeki, itu alhamdulillah masih bagus. Tapi kalau kita ngarepinnya udah perbuatan ibadah, tapi kita ngarepnya dunia aja. Kita kalau sholat hajat, kenapa? Pengen bayar utang. Kagak pernah tuh sholat hajat minta husnul khotimah. Gak pernah tuh namanya sholat hajat supaya mimpi ketemu Rasulullah, gak pernah. Tapi kalau lagi utang mulai ditagih, 2 hari lagi nih yang nagih utang datang nih. Sholat hajat ya Allah supaya dilancaran rezeki. 2 hari mau lancarin rezeki, orangnya masih ngejedok aja di rumah. Gimana nih? Ya kan Allah juga memberikan asbab. Allah memberikan kepada kita sebab-sebab. Sebab itu hukumnya wajib untuk kita. Ikhtiarnya kita itu adalah hukumnya wajib. Mau itu perkara dunia, apalagi perkara akhirat. Wa yakhsha'il qalb 'ala ma 'amilahu minhu, dan dikhawatirkan adanya balasan atas apa yang telah dilakukan dari perbuatan-perbuatan buruk tersebut. Baru kata Imam Haddad, wa yarjul maghfirah. Baru ngarepin adanya ampunan. Kan kemarin tadi saya sudah katakan tadi bahwasanya dalam Sadah Al-Ba'alawi lebih mengunggulkan rasa takut. Ingat, kesalahan kita bakalan nanti diuji oleh Allah Ta'ala.
Apa yang kita alami itu semuanya karena sebab kesalahan kita. Kita bukan model kayak para nabi yang mereka maksum. Nabi itu asyaddu balaan. Mereka itu para nabi dengan tidak adanya dosa, dijaganya dosa dari mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka orang-orang yang paling terkena bala yang paling buruk, paling berat. Tapi untuk apa? Lirtifa'id darajat. Untuk diangkat derajat, padahal kan mereka kekasih-kekasihnya Allah. Kekasih-kekasihnya, harusnya kalau kekasihnya Allah jangan dong dikasih bala. Nah ini karena memang dalam akidah kita Allah tidak wajib memberikan yang terbaik. Silahkan dalam artian Allah berikan bala kepada orang yang dicintai. Silahkan Allah kasih nikmat kepada orang yang Allah murkai. Itu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita apa? Punya keyakinan, kita punya amal yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarjul maghfiratah minallah, dan mengharapkan maghfirah ampunan dari Allah ba'da taubah wal inabah, setelah taubatnya kita, wal inabah kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman kana minal mu'minin, maka barang siapa yang termasuk orang-orang mukmin ala ghairi hadhil awsaf. Takbir yang digunakan oleh Al-Imamul Haddad yaitu adalah orang mukmin, karena ini semuanya urusan-urusan yang lebih daripada keislamannya kita. Makanya takbirnya kalau dalam urusan tasawuf itu selalu takbirnya dengan kalimat mukmin. Kenapa? Karena kalau orang yang sudah tadallu fi syariah, dia sudah menjalankan syariatnya, salatnya udah betul, zakatnya udah betul, puasanya udah betul, haji umrohnya udah betul, amal zahirnya udah betul, meningkatnya yaitu dalam urusan hatinya dia. Baru dia itu yang dikatakan orang mukmin. Kalau cuman sholatnya doang, cuman amal zahirnya doang, itu namanya muslim. Kita cuman sholat aja udah. Kagak ada kita mau memperhatikan sholat kita supaya kita khusyuk. Kita cuma sekedar membayar zakat, itu juga masih hati kagak enak. Zakat cuma setahun sekali 2,5% aja masih ngedongkol, masih hitungannya pelit-pelitan lagi. Kurang dikit nggak apa-apa ini. Digenepin tapi dikurangin, bukan digenepin dilebihin tapi dikurangin. Masalah puasa Ramadan kayaknya berat buat ketemu Ramadan. Wow, ya kanu aja status alhamdulillah ketemu Ramadan. Dalam hatinya ya Allah puasa nih. Haji sama umrah. Kalau masalah haji emang sama umrah, kalau haji repot dah kalau kita. Ada kuota, ada tunggu gilir dan lain sebagainya. Umrah, kita bisa umrah. Oh kita punya tabungan sekian. Umrah belum pernah. Nanti aja. Insya Allah umur masih panjang. Padahal haji sama umrah bagi kita hukumnya wajib fil umri marrah. Wajib cuman seumur hidup sekali. Punya tabungan lebih dia nggak mau umrah, kena tuh nanti. Naudzubillah min dzalik. Islam itu dalam perilaku kita melakukan itu semua, mengamalkan itu semua, cuman kadar keislamannya kita. Lebih dari itu baru masuk keimanan kita. Bagaimana ibadah kita gunain betul-betul untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Makanya di sini kata Imam Muhaddad, faman kana minal mu'min, maka barang siapa yang termasuk daripada golongan orang-orang mukmin ala ghairi hadhil awsaf, yang tidak ada daripada sifat-sifat ini, fahuwa minal mukhallitin, maka dia termasuk orang yang mencampur aduk syariat Islam. Dia ngelakuin yang namanya amal saleh tidak sesuai dengan tuntunan syariat, dan dia tidak khawatir dengan apa kesalahan yang dia lakukan daripada bala yang nanti ditimpakan kepada dia. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa berharap. Maka itu termasuk apa? Mukhallitin. Kata Imam Haddad takbirnya yaitu adalah orang-orang yang campur aduk. Takut kagak ada, ngarep juga kagak hidupnya flat aja. Ya udahlah hidup aja yang penting begini, insyaallah khair. Insyaallah khair. Wa amruhu fi ghayatil khatar. Orang yang model kayak gini perkaranya fi ghayatil khatar. Orang yang berada di ujung tanduk. Model yang kayak gini, orang yang beradanya, umurnya dia, amalnya dia, keyakinan dia, naudzubillah min dzalik, nanti kematiannya dia berada di ujung, kayak telur ditaruh di ujung tanduk.
kena angin sedikit, ya udah, akhirnya pecah, akhirnya naudzubillah min dzalik, malah dia akhirnya zalak, terpeleset. Fafham hadhil jumlah, maka pahamilah daripada pemahaman-pemahaman ini, wa talib nafsak, kata Imam Haddad, wa talib nafsak biha tanju, usahakan untuk kita untuk melakukan apa yang tadi dinasihati oleh Al-Imamul Haddad, tanju wa tafuz, niscaya kamu akan selamat dan kamu beruntung insyaallah taala. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar keimanan kita senantiasa bertambah kepada Allah, agar senantiasa amal kita bertambah kepada Allah, ikhlas karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman sadiqan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.